1996, antara Maret sampai Juni, dimana bulan-bulan awal gua kenal Galang Rambu Anarki, yang dimana gua tahu anak itu di studio Triple M di bilangan kota situ. Waktu itu habis recording band gua dengan Yudi Sampudi dan Mehmet, bandnya bernama Hot Sun. Saat itu beatnya drums dikuasai oleh Yudi Sampudi. Beatnya amat sangat kuat dan orangnya amat sangat eksentrik. Gua Yudi Sampudi Suyuti, panggilannya Yudi, panggilannya Ges, kadang dipanggil Jawa juga. Ya terserah aja memanggil gua siapa. Yang penting jangan nama orang. Ya kalau nama orang dipanggil ntar gua di ini lagi kan. Jadi Hot Sun itu pertama kali itu kan saat kita jenuh tuh dari satu musik yang kita bawain sebelumnya, hardcore dan thrash metal. Itu kan awalnya namanya Hot Sun, kemudian bergantilah jadi namanya Matahari, tapi mata dan hari. Personilnya sama, lagu-lagunya sama. Itu inspirasinya dari spionase waktu perang dunia tuh dulu. Ada namanya satu tokoh figur intelijen namanya Matahari. Nah mulailah kita berpikir untuk bikin demo tape di Triple M. Pada saat itu memang studio recording yang yang lagi populer untuk band-band metal, karena kita kan ngeliat band di teman-teman kita yang pertama kali rekaman tuh Rotor waktu itu kan. Dan di Triple M itu ada shift siang yang dipegang sama Vicky, kalau nggak salah Vicky Van Houten kalau nggak salah. Nah kita ambil yang shift malam sama Hari Widodo. Kemudian kita rekaman lah di sana bertiga. Kita kemudian dalam proses rekaman itu tiba-tiba ketemulah sama produser waktu itu. Produser namanya Ali Akbar. Dia punya band juga tuh. Ali Akbar dia juga sering bikin lagu liriknya God Bless dengan temannya Iwan Fals segala macam. Nah, saat kita di studio itu memang lagi proses rekaman itu. Bersamaan itu kita ada jadwal yang nggak jauh jadwalnya sih.
juga gue ngomong sama si Ari juga, Mas, waktu itu kita juga lagi pendekatan nih sama si Ali Akbar, si Galan mau main di sini nih, cuman ya sebagai edisional aja lah, gue bilang gitu kan. Kita udah jadi, dia pengen bergabung, nggak ngerusak bandnya dia juga itu. Biasa kok itu di band-band mana aja di seluruh dunia itu apa namanya, dia featuring atau apa segala macam ya, atau bergabung 2 band juga itu biasa tuh kayak gitu. Akhirnya udah gini aja deh, kita nggak janjiin, tapi saat itu kita di shift itu kita selesai, dia nongkrong terus di dalam di tempat duduk itu yang di foto ini, yang ada ini foto, dan dia mencoba ngelihat apa mereka, apa kita atraktif dengan Mas Hari. Akhirnya singkat cerita dia ikut pulang sama kita. Kita ajak jalan-jalan aja, gua sama si Ari, si Mamat waktu itu nggak ikut, ya masa lalu biasalah itu, kita nggak mau cerita masa lalu ini, rock and roll soalnya terlalu rock and roll lah pokoknya lah ya. Akhirnya gua ajak jalan-jalan sama si Ari, kita ngobrol ya agak-agak gila lah pada saat itu, apa namanya ya namanya kita punya musik ini kan rebel dengan apa namanya musik yang sudah mapan gitu, anti mainstream kita main musik itu. Ikut pulang, nah kebenaran kita ada base camp, ya base camp ini di rumah gua di bilangan Fatmawati, sebelahnya Studio One Feel. Kalau anak 90 yang ngeband pasti tahu Studio One Feel yang legend itu. Kalau udah apa latihan di situ kayaknya enak banget tuh studio, bener. Yang paling enak One Feel tuh AC-nya dingin dan boleh ngerokok, boleh ngegelek, boleh minum, boleh bawa cewek, boleh apa aja, asal yang tawan. Tuh One Feel the best. Sosok tadi yang dari Triple M itu, yang dia melamar menjadi vokalis band gua sama Yudi sama Mehmet, Hotsan. Akhirnya dia ikut sama kita sampai sekarang, kita ke rumah gua, ngobrol tentang apa, dan gua sama sekali nggak nanya namanya, dan dia memperkenalkan namanya sebagai namanya Elang. Tapi gue tahu itu pas bohong, banyak zaman dulu kan anak-anak bikin sendiri. Nama gue Ucok Blok A, nama gue Udin Bencot, nama gue Pohon Cimeng, banyak lah kayak gitu. Ya dia ngaku namanya Elang, ya gue terima aja. Yang penting namanya Elang. Oke. Dan ini anak gak mau pulang di rumah gue terus. Ya mungkin lah gak mau kasih makan, gak mungkin lah gak kasih minum. Tapi ini anak juga gak pernah mandi. Jadi dia pakai jaket kulit waktu itu. Pakai jaket kulit, jeans bolong itu udah bukan bolong, jeans sobek ya. Dengkul, bukan dengkulnya sama jeansnya udah lepas orbit. Akhirnya tapi dia nggak di rumah gue tuh sangat sopan, yang sopan lah. Akhirnya teman-teman gue juga pada pulang, ya kebenaran ya rumah gue, jadi gue bersinergi sama dia nih. Akhirnya dia minta, mana sih lagu-lagu yang belum direkam, yang udah direkam tapi belum diisi vokal. Ya gue kasih, dia mencoba menunjukkan ekspresi dia terhadap band gue itu, jadi mencoba nulis lirik apa segala macam. Yang kebenaran memang kamar gue berantakan banget, ada gitar apa segala macam, jadi saya ekspresiin diri dia untuk promoin diri dia lah ke gue gitu. Beberapa hari kemudian si teman gue datang, wih gila nih masih di sini. Iya, gue juga gak tau, gue emang tempat gue open house lah, bebas.
Gue ngobrol di luar dia tahu, gue lihat sih asik juga sih untuk kita untuk jadi frontman gitu. Asalnya yang nyanyi Mehmet, karena saat itu Mehmet main gitar keren, tapi sambil nyanyi dia kelabakan, kita ngerti lah. Walaupun dia bilang ya it's okay, kita pernah manggung sama Mehmet main gitar sambil nyanyi hancur benar hancur, kita bilang hancur gitu. Tapi kita sebagai teman yang dekat itu akhirnya Met kayak ini orang asik nih, dia jadi vokalis frontman. Gue nggak tahu sama sekali dia bisa main gitar karena di rumah gue dia paling main cuman ya nggak seserius gitu lah. Dia udah, gue kepengen jadi vokalis gitu aja intinya gitu. Gue pengen jadi vokalis. Tapi gue bilang kalau vokalis doang nggak megang gitar kayaknya bukan gagal gitu, kayak nganggur gitu, kayak banyak pegang deh, megang gitar seenggaknya walaupun lu bisa 1 chord 2 chord nggak masalah deh, walaupun nggak dinyalain yang penting ada gitar di badan lu. Ya it's okay. Akhirnya dia jadi masuk ke Matahari. Waktu itu kita dapat event main di Perdatam deket daerah Potlot, deket Potlot. Perdatam kita main dia frontman dia. Pertama kali itu, satu kali itu acara 17-an gitu kalau nggak salah itu, sama Galang dia udah sama Bunga juga. Turun mobil dia tuh udah nggak pakai baju, dia cuma pakai jeans aja, jeans kurung. Dia belum pernah pulang dan dia juga nggak nanya di siapa. Akhirnya dia bisa menguasain dengan kepedeannya dia, bagus juga nih dia. Ya, gue bisa menambah main karena dia dari mobil udah nggak pakai baju. Pemain drum gua ngeliat, wah habis 2 lagu tuh main juga deh. Gua waktu itu main drum mau buka baju di apa namanya, karena kan kalau buka baju kelihatan rocker gitu loh ya. Apakah kita dibilang panitnya jangan itu nggak pakai baju, jadi akhirnya kan. Terus gue mikir, pemain drum gue gak boleh pakai baju, tapi ini orang ini nggak masalah banget ya nggak pakai baju. Memang dia ada tatonya gitu kan, keren sih maksudnya. Ya mainlah kita asik gitu, wah selesai lah. Apa katanya yang nonton sih asik ya. Ya pada saat itu begitulah. Setelah beberapa minggu lagi banyak sih, ya nggak banyak banget tuh. Ada lah pokoknya main di mana gitu. Setelah main di Perdatam itu kita bawain antara 5 lagu kalau nggak salah. Itu yang nonton sebenarnya sih orangnya apa ya, kita bawain lagu sendiri jadi nggak ada yang ngerti, tapi kita perform maksimal habis-habisan. Kita setelah selesai latihan, Galang juga sudah bisa bawain lagu-lagu kita. Itu kan nggak salah 10 apa 9 lagu Pak gua itu. Ada beberapa lagu yang dia paling suka tuh, Bunga di Kepala judulnya tuh. Karena sekarang juga udah hilang juga, judulnya itu juga udah hilang. Dan waktu itu kita cetak itu musik karena kita tawarkan ke major label itu nggak ada yang mau, nggak kayak sekarang lah. Sekarang gampang orang main musik pakai rekam sendiri apa segala macam. Ya kita komunitas, kita main, kita bagi-bagiin aja. Kalau dijual kan kayaknya nggak ini ya. Namanya bebani yang menonton, namanya orang-orang grassroots underground kan. Ya udah kita bagi-bagiin aja, bagi-bagiin ke teman segala macam. Ya dipuji teman ya. Kemudian kebetulan lagu kita bagus jadinya. Gue lihat dari manusia itu, wah orang bukan gayanya aja, menjiwai banget gitu, maksudnya sama liriknya dia gitu. Dan pemain drum itu juga lebih bersemangat, tapi tetap belum official dia sebagai di Hot Sun atau Matahari.